tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak mari berdemokrasi di Icak-Icak Podcast. Adik sanak mari berdemokrasi di Icak-Icak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman pemilih, balik lagi di Icak-Icak Podcast, ruang bincang tempat kita berbagi informasi, mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentunya dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Teman pemilih, episode spesial hari ini karena khusus edisi menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tema kita juga tentu luar biasa sekali hari ini, yaitu merawat janji kemerdekaan. Wah, kedengeran kayak seru banget ya. Oke teman pemilih, dan tentu saja aku nggak sendiri, sudah ditemenin sama narasumber yang luar biasa sekali, seorang akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Beliau juga seorang lawyer, aktif lawyer ya Pak. Bapak Elfahmi Lubis, sarjana hukum, magister hukum, dan magister pendidikan. Langsung aja teman pemilih kita sapa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Fitri, saya senang sekali pada siang hari ini bisa berbincang, membicarakan tentang demokrasi Indonesia hari ini bersama Mbak Penti. Iya, sebelum kita mulai ke topik utama kita nih Pak, boleh diceritakan sedikit latar belakang atau mungkin keseharian Bapak? Oke, terima kasih Mbak Penti. Saya ini sebenarnya tidak asing lagi bagi teman-teman di penyelenggara pemilu, apakah itu KPU, Bawaslu maupun di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, karena memang selama ini saya sangat aktif sekali dalam isu-isu tentang kepemiluan ini. Saya sehari-harinya Mbak Penti sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di samping sebagai dosen, saya juga berkiprah sebagai lawyer pada EF Law Firm. Jadi saya mungkin profesi saya ini menarik. Di satu sisi saya sebagai seorang akademisi, tapi sekaligus saya seorang praktisi hukum yang beracara di pengadilan. Saya kira itu luar biasa sekali, tentunya sudah berpengalaman sekali ya Pak, berkecimpung di dunia hukum dan pendidikan. Betul. Nah Pak, karena sesuai sama edisi spesial podcast KPU Kota Bengkulu, edisi menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, kita tahu bersama Presiden kita udah meluncurkan tema resmi untuk HUT kemerdekaan tahun ini, yaitu Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Kalau berbicara soal kemerdekaan dari kacamata hukum sendiri Pak, sebenarnya apa sih makna dari berdaulat dan bersatu gitu Pak bagi negara Indonesia yang sudah kurang lebih merdeka 80 tahun ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita alhamdulillah bangsa kita sampai pada titik ini di 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah usia yang cukup tua bagi sebuah bangsa, dan kita harus akui secara jujur selama 80 tahun kemerdekaan Indonesia kita sudah mendapatkan pencapaian yang luar biasa pada bangsa ini, tapi kita juga harus akui juga masih banyak juga kekurangan yang mesti harus kita kejar ke depan. Nah, makna kemerdekaan ini sendiri dalam konteks hukum dan konstitusi kita. Jadi sebagai sebuah negara hukum, sebuah prasyarat utama bahwa kemerdekaan itu harus ada dulu. Jadi tidak akan ada demokrasi, tidak akan ada hukum, tidak ada konstitusi tanpa negara yang berdaulat dan merdeka. Jadi saya menilai tema HUT kemerdekaan kita yang ke-80 ini cukup pas sekali. Yang pertama, kita harus bersatu sebagai sebuah bangsa, karena tanpa persatuan itu tidak mungkin bangsa ini bisa mengejar ketertinggalannya dan menjadi bangsa yang kuat dan bisa disegani. Yang kedua, kita harus berdaulat baik secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berdaulat secara sosial dan kebudayaan. Hal itu sesuai dengan pesan founding father kita Bung Karno, bahwa
bahwa kita harus berdikari, artinya berdiri di kaki kita sendiri. Kita harus menjadi bangsa yang kuat, yang berdaulat, yang tidak tergantung pada bangsa-bangsa yang lain. Nah, dan yang ketiga, kesejahteraan, bahwa tujuan utama kita berbangsa dan bernegara ini adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan dari rakyat itu sendiri. Jadi inti dari politik itu sebenarnya adalah bagaimana pemimpin-pemimpin kita itu bisa mencapai tujuan bernegara kita, yaitu dalam rangka memakmurkan rakyat. Jadi tujuan politik yang adiluhung itu adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Ya Pak, karena berdaulat itu konstitusi kita sendiri harus berdasarkan kedaulatan rakyat itu betul. sendiri ya Pak. Kalau kita bahas kemerdekaan Pak, sesuai tema kita merawat janji kemerdekaan. Sebenarnya janji kemerdekaan itu udah tertulis langsung di konstitusi Betul. kita. Bisa nggak sih Pak jelaskan hak-hak warga negara apa saja yang dijamin sesuai dengan janji kemerdekaan yang ada di konstitusi? Ya, kalau kita lihat dalam preambel pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas sekali kita punya tujuan dan cita-cita dalam bernegara ini. Salah satu cita-cita kita itu ya adalah pertama mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, memajukan kesejahteraan umum dan lain-lain. Nah, itulah apa itu yang harus diperjuangkan oleh bangsa ini. Jadi dalam konteks ini cita-cita kemerdekaan kita itu sudah tercantum di dalam konstitusi. Nah, sekarang bagaimana pemimpin kita hari ini bisa memenuhi tujuan kita dalam bernegara ini, karena harus kita akui kesejahteraan masyarakat itu masih perlu kita tingkatkan, karena kalau kita lihat data secara statistik angka kemiskinan di Indonesia itu masih cukup tinggi. Nah, kita berharap pada pemimpin kita hari ini bisa mengentaskan kemiskinan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mampu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Luar biasa sekali ya Pak. Kalau kita geser dikit ke bicara soal demokrasi dan pemilu Pak, karena pemilu kerap sekali sama ada istilah pesta demokrasi. Bisa nggak sih Pak dijelaskan keterkaitan antara pemilu dan demokrasi itu seperti apa sebenarnya Pak? Jadi salah satu prasyarat tegaknya demokrasi itu, prinsip-prinsip demokrasi itu adalah negara hukum dan patuh pada konstitusi. Karena itulah pijakan kita di dalam proses demokrasi. Nah, sekarang pertanyaan dari Mbak Penti tadi, bagaimana tentang hak-hak politik warga negara terkait soal pemilu. Nah, kita melihat pelaksanaan pemilu kita pasca reformasi itu jauh sudah lebih maju, lebih modern dan lebih bagus. Artinya penempatan kedaulatan rakyat itu betul-betul dijunjung tinggi dalam proses pemilu. Kalau kita berkaca pada secara historis pada pemilu sebelum reformasi, pemilu Orde Baru, kita bisa melihat bagaimana pemilu itu berjalan secara tidak fair, tidak berintegritas. Tetapi setelah reformasi, kita melihat bahwa proses penyelenggaraan pemilu itu jauh berkualitas, jauh berintegritas, dan betul-betul demokrasi itu menempatkan kedaulatan rakyat itu sebagai kedaulatan yang tertinggi. Artinya pemilu kita hari ini sudah sangat bagus sekali, dan kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang sudah bekerja secara maksimal mensukseskan pesta demokrasi. Dan kita dari pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pilkada sudah berhasil, dan alhamdulillah kita sudah berhasil memilih pemimpin-pemimpin kita hari ini, dan kita berharap mandat rakyat yang diberikan kepada para pemimpin kita itu benar-benar amanah, dan yang paling utama itu adalah bagaimana pemimpin kita hari ini, baik pemimpin nasional maupun pemimpin lokal di daerah, itu mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Begitu ya Pak. Nah, sekarang Pak, bagaimana pemilu itu sendiri bisa menjaga kemerdekaan Pak? Ya, jadi proses pemilihan umum itu kan adalah salah satu bentuk pengejawatan dari demokrasi dan kedaulatan rakyat. Jadi bagaimana
kita bisa merawat bangsa ini adalah sangat tergantung bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pemilu, karena tolak ukur demokrasi itu sangat diukur dari sukses atau tidaknya proses pemilu itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari beberapa pemilu yang sudah dilaksanakan pasca reformasi, kita melihat kualitas demokrasi kita itu jauh lebih baik, walaupun banyak juga kritik dari berbagai kalangan bahwa indeks demokrasi kita menurun, tapi saya sangat objektif melihatnya bahwa proses pemilu kita itu sudah berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat itu. Dan yang paling penting saya katakan di sini bahwa kita patut memberikan apresiasi sekali lagi pada penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, yang sudah mampu mensukseskan seluruh rangkaian proses pesta demokrasi kita beberapa waktu yang lalu. Luar biasa sekali ya Pak. Yeah. Kita sangat bersyukur sekali penyelenggara pemilu itu sudah menjalankan amanat konstitusi ya Pak, menyelenggarakan pemilu yang demokrasi yang sehat gitu ya Pak. Sekarang Pak, untuk tantangan kita merawat janji kemerdekaan, apalagi di era digital, era modern, banyak tantangan mulai dari misinformasi, anak muda yang banyak apatis, golput. Kalau dari kacamata hukum, bagaimana cara melindungi proses pemilu supaya tetap jujur, adil, dan tetap sehat, Pak? Jadi yang pertama, kalau kita menginginkan proses pemilu itu berintegritas, yang pertama syarat utama yang harus dilakukan adalah kita patuh dan tunduk pada regulasi, pada hukum. Karena proses pemilu itu bukan arisan. Kalau arisan atau julo-julo itu sesuai dengan kesepakatan, tapi pemilu itu harus diselenggarakan berdasarkan aturan yang rigid. Oleh sebab itu, prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pemilu itu baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu harus tunduk pada hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam proses-proses politik dan maupun pemilu. Karena harus kita akui dari beberapa pemilu yang sudah ada, yang sudah pernah dilaksanakan, bahwa tingkat partisipasi masyarakat itu cukup tinggi. Bahkan di Bengkulu itu di angka 70% ke atas tingkat partisipasi masyarakat. Tapi kita tidak boleh lengah dengan angka-angka itu, tetapi Komisi Pemilihan Umum dan stakeholder yang ada harus terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pedesaan, masyarakat yang tidak cukup akses terhadap informasi, untuk terus memberikan sosialisasi tentang pemilu ini. Dengan demikian kita bisa meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Lalu memang kita masih menghadapi tantangan dalam proses politik kita. Pertama misalnya politik uang, itu masih menyeruak dari setiap pemilu ke pemilu. Bahkan kita sampai putus asa sampai kapan praktek money politik ini akan berakhir dalam kontestasi politik kita. Nah, oleh sebab itu saya mengusulkan untuk agar money politik ini bisa diredam, ya harus ada law enforcement, penegakan hukum yang kuat dari negara. Kalau kita tetap seperti sekarang, regulasinya, penegakan hukumnya kurang, maka sampai kapanpun proses money politik ini masih akan terus mencederai proses demokrasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga masih melihat misalnya maraknya hoax, maraknya disinformasi terkait dengan pemilu dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita berharap seluruh masyarakat kita tercerdaskan dengan cara kita terus mengedukasi dan meliterasi masyarakat tentang pentingnya kesadaran politik mereka itu. Jadi kesadaran politik itu bukan berarti mereka harus hanya memilih setiap 5 tahun sekali, tetapi mampu melakukan pengawasan dan kontrol juga terhadap proses-proses politik yang ada. Dengan demikian kita berharap ke depan demokrasi kita demokrasi yang sehat, demokrasi yang berkualitas. Dengan demikian kita juga bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu yang berintegritas itu.
Luar biasa sekali ya Pak. Sekarang kita bicara soal peran masyarakat Pak, terutama anak muda ya. Apalagi Bapak seorang dosen juga yang berpaparan langsung dengan mahasiswa-mahasiswa. Kira-kira apa peran generasi muda itu sendiri untuk menghidupkan semangat kemerdekaan dan berdemokrasi? Oke, yang pertama harus kita akui secara statistik pemilih pemula itu adalah jumlah yang terbesar dalam setiap pemilu. Artinya apa? Peran pemuda itu sangat strategis dan sangat signifikan dalam mempengaruhi proses demokrasi kita ini. Nah, oleh sebab itu suara anak-anak muda ini harus berkualitas. Artinya anak-anak muda kita harus kita edukasi, kita literasi secara politik sehingga mereka betul-betul menjadi pemilih yang cerdas. Nah, untuk memilih pemilih cerdas ini kan harus diedukasi anak-anak muda kita, sehingga pemimpin yang dipilih, yang dihasilkan lewat proses pemilu itu betul-betul adalah pilihan-pilihan yang berkualitas, bukan karena pilihan-pilihan yang sifatnya emosional atau sektarian, artinya karena seagama, karena sesuku atau tapi betul-betul preferensi dari pemuda itu dalam memilih pemimpin itu betul-betul kena rekam jejak, kena integritas, kena kompetensi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita berharap anak-anak muda kita cinta dengan politik. Jadi politik itu tidak melulu bicara tentang kekuasaan, tapi kemampuan kita memberikan kontrol, pengawasan, berpartisipasi aktif di dalam proses pembangunan ini adalah bagian dari politik ya. Jadi politik itu tidak hanya dimaknai politik praktis saja, misalnya jadi gubernur, jadi anggota DPR atau menduduki jabatan-jabatan tertentu, tapi sebagai kelompok civil society, masyarakat madani, pressure group seperti mahasiswa, pemuda itu mampu memerankan perannya sesuai dengan perannya masing-masing. Sebagai pemuda, bagaimana kita bisa berkiprah, bisa memberikan kontribusi nyata bagi proses pembangunan ini. Itu adalah bagian yang diharapkan oleh bangsa ini. Jadi kita sebentar lagi 2045 kan ada bonus demografi, di mana angka usia produktif itu akan mendominasi usia kerja kita. Ini kalau tidak dikelola dengan baik ya bukannya menjadi produktivitas bagi bangsa, tapi malah menjadi beban bangsa ini. Oleh sebab itu kita berharap generasi emas Indonesia 2045 ini benar-benar generasi yang cerdas, generasi yang berkualitas, sehingga harapan bangsa ini untuk mensejajarkan dirinya sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang diperhitungkan di percaturan politik internasional itu bisa menjadi kenyataan. Dan saya yakin betul Indonesia bisa lebih hebat dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Luar biasa sekali. Jadi selain penyelenggara pemilu atau lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, masyarakat terutama generasi muda juga harus proaktif ya Pak dalam menyukseskan tidak pemilu. boleh apatis. Iya, harus kritis, harus proaktif dalam menjaga demokrasi. Terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk pemilu ke depan di 2029 ini Pak? Oke, terima kasih Mbak Penti. Dalam beberapa waktu ini kita melihat ada beberapa keputusan hukum maupun politik yang cukup mempengaruhi untuk pelaksanaan pemilu ke depan. Misalnya ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang cukup menghebohkan itu ya, terkait soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal, dan ini jelas putusan ini akan berimplikasi juga secara teknis bagi pelaksanaan pemilu di 2029 yang akan datang. Tapi kita yakin walaupun terjadi pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal nanti kena payung hukumnya sama, undang-undang yang dipakai adalah undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, undang-undang 10 2016. Kita berharap tidak terlalu banyak perubahan-perubahan dalam proses pemilu 2029 yang akan datang. Nah, saya berpesan untuk menjaga kualitas demokrasi kita ke depan, kita berharap penyelenggara pemilu tetap berintegritas, tetap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu yang sudah ditunjukkan oleh penyelenggara pemilu pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dan kita harus acungkan jempol kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, yang sudah mensukseskan proses pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilu kada kepala daerah di 2022
yang lalu, dan itu harus kita berikan apresiasi yang luar biasa karena berjalan secara lancar dan kita bisa menyaksikan hari ini pemimpin-pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang mereka bidani. Yang kedua, kita tetap meminta partisipasi aktif dari masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada untuk tetap melakukan pengawasan dan mengawal proses demokrasi ini, karena demokrasi ini butuh pengawasan. Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya proses pemilu ini kepada penyelenggara pemilu, tetapi tanggung jawab proses pemilu ini adalah tanggung jawab bangsa ini, termasuk kita, sesuai dengan peran kita masing-masing. Oleh sebab itu saya mengajak partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengawal proses demokrasi kita ke depan, sehingga pelaksanaan pemilu yang akan datang 2029 yang akan datang itu jauh berkualitas dan kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang jauh berintegritas dan berkualitas juga. Saya pikir itu harapan saya terbesar saya untuk proses pemilu yang akan datang. Dan sekali lagi KPU is the best. Terima kasih Bapak. Luar biasa sekali teman pemilih obrolan kita hari ini. Semoga banyak insight menarik yang bisa kita serap ya, dan bisa membuka perspektif baru untuk teman pemilih yang ada di rumah. Terima kasih banyak ya Bapak Sama-sama Elfahmi. Mbak Teti. Sekali lagi salam pada teman-teman penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Siap. Buat teman pemilih, jangan lupa follow Instagram, YouTube, jangan lupa subscribe juga akun YouTube resmi KPU Kota Bengkulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.